彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tanah terbuka. Puluhan orang dengan ukuran bervariasi hadir, beberapa pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa wanita yang diberkati dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda di usia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang-orang yang dapat diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar dalam wilayah Black Corner. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Sekte Kaisar Hitam dan Ying Tuashan yang telah bertempur dengan Xiao Yan untuk tubuh Bodhisattva transformasi Saliva. Pada saat ini, mereka berdua telah menutup mata mereka. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa takut menyerang percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani memiliki keberatan terhadap mereka yang duduk di kursi pemimpin. Selain roh demon tanah tua, yang sudah dihancurkan, sepertinya kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran Black Corner Region cukup besar. Tidak ada yang tahu jika ada setan tua, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam atau hutan purba. Setelah semua, beberapa ahli asli di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Yingshan adalah beberapa pemimpin faksi terkenal dalam wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain untuk datang dan bergabung dengan yang disebut Grand Gathering. Selain beberapa ahli dari Demon Flame Valley di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Tetua yang disebut Emas Perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Itu wajar bahwa mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Demon Flame Valley saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka sangat mengenal Han Feng. Meskipun orang ini kejam dan ganas, dia memang terampil dalam penyembuhan obat. Seseorang tidak akan kalah dengan mengikutinya. Apalagi saat ini Han Feng sudah menjadi elit Douzong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, dua orang tua ini tidak menentang menyerahkan kepadanya. Sebaliknya, mereka agak gembira karena mereka telah menemukan dukungan. Tolong maafkan aku jika ada keterlambatan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu di atas tanah terbuka, membuka mulutnya, dan samar-samar tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi tenang ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama aku mengundang semua orang di sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Aku pikir semua orang harus mengerti bahwa Black Corner Region selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Tepuk tangan.
Sementara semua orang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di tanah terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Kepala Han sangat memahami waktunya. Ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Tatapan Han Feng padat karena ia menyaksikan kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Old Qian dan Old Bai. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak terduga kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengantarkan diri ke sini. Apakah kamu benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari tempat duduknya dan dengan dingin tertawa. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melemparkan pandangan ke ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkan dia untuk cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang aku lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar mengintervensi, aku tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Jejak kakinya yang lembut, sasa, menyebabkan cukup banyak orang yang duduk untuk merasakan tekanan. Setelah masalah yang telah menyebabkan kegemparan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar dalam wilayah Black Corner. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan pria ini yang terlihat cukup muda. Kamu tidak perlu memberitahu penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkannya ketika kami masuk. Tindakan diam dari Han Feng tidak luput dari pemberitahuan Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang ketika mereka mendengar ini. Xiao Yan tersenyum samar. Suaranya tenang ketika dia menjawab, ketika Demon Flame Valley menyerang beberapa siswa yang tidak bersalah dari Akademi Jianan, seharusnya diharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik pada musuh-musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya. Sebuah kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam mereka. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Douqi, bahkan meja yang sulit di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan tujuan menghancurkan Demon Flame Valley hari ini. Namun, ada kemungkinan bahwa itu rencana kamu ini salah. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Seluruh tempat menjadi sepi ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang muncul di belakang para tetua emas perak seolah-olah dia telah teleport. Suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya mengepal leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, suara kecil gemuruh-gemuruh akan muncul di udara. Sedikit angin juga akan menyebar dengan sayap-sayap yang mengepak. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan seorang elit biasa Dou Zong kesulitan mencocokkannya setelah membentangkan Jade Bone Wings miliknya. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat setiap orang sangat terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar-samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak memancarkan keringat dingin dan padat. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik tetua emas perak yang tubuhnya sudah benar-benar menegang. Jarinya berisi kekuatan yang dijentikkan. Gaya tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan menahan mereka masing-masing dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia membuang sampah. Suara rendah yang berasal dari menghancurkan tubuh di tanah menyebabkan mata cukup banyak orang berkedut. Mereka semua merasa kasihan kepada orang tua emas perak yang sial. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Semua orang hati dipenuhi keraguan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis. Dia dengan marah melihat Xiao Yan dan berteriak, apakah masalah anak aku diracuni yang disebabkan oleh kamu? Soal Mo ya diracun secara alami tidak berhubungan dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkan hal itu kepadanya setelah masalah. Sekte pemimpin Mo, bocah kecil ini penuh dengan trik.
Dia jelas berusaha membagi kita. Bukan seolah-olah kamu tidak menyadari kekuatannya. Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan Black Emperor Sekte kamu mungkin akan mengalami kesulitan memblokir dia. Kemarahan ganas melintas di mata Han Feng ketika ia melihat bahwa itu Mo Tianxing benar-benar diyakinkan oleh Xiao Yan untuk mengundurkan diri. Namun di permukaan, dia berbicara dengan penuh penyesalan. Aku tidak ingin menggunakan putra aku sebagai taruhan. Mo Tianxing dengan suram menanggapi. Dia telah berusaha keras untuk merawat Mo Ya selama bertahun-tahun. Tentu, mustahil baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Terlebih lagi, alasan kenapa orang tua ini dapat membalas dengan cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, itu mungkin sulit baginya untuk bertarung dengan Xiao Gate dan Akademi Jianan. Setelah semua, faktor ketidakpastian Xiao Yan sedikit terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang OS dalam pertarungan ini antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Tawa Han Feng baru saja terdengar ketika gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung di sekitarnya. Kabut hitam melengkung dan naik. Segera, puluhan figur manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Mereka segera panik sedikit saat mereka melihat ke semua tempat. Orang-orang dari Hall of Souls? Tidak disangka bahwa itu Han Feng sebenarnya telah melakukan kontak dengan mereka. Perubahan yang tidak terduga ini juga telah menyebabkan kelompok Xiao Yan menjadi sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya ada di kelas Douzong, tidak perlu takut pada orang yang tersisa. Suqian dan Little Fairy Dad terpindah. Suqian membuka mulutnya dan berbicara ketika mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Yingshan tercengang karena perubahan situasi di medan perang. Itu tidak diekspektasi saat itu. Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Douzong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah telah berubah gelap hampir seketika. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat ia melihat bahwa itu jiwa-jiwa berlama-lama di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesendirian saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh menari acak yang padat itu menyebabkan kepala mereka merasa mati rasa. TSK. Agar berhasil menangkap kamu, pelindung ini telah dimasukkan ke dalam modal yang cukup. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah terang menyembur keluar dan menyebar ke awan hitam. Hati-hati! Perubahan tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan menjadi kaget. Dia menjerit dalam saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Roh-roh berwarna darah apapun yang tersentuh oleh nyala api memiliki tubuh ilusinya yang terbakar. Kekuatan para ahli yang diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Douki untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat bahwa itu roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Douki mereka segera diludahkan keluar dari tubuh mereka sebelum dengan kasar meretas roh-roh ini. Pisau tajam dalam Douki mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu membuat sedikit pun kontak dengan mereka, mereka terpecah belah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditularkan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sial, kerusakan yang terjadi pada Douki League pada tubuh spiritual ini tidak terlalu hebat. Selain itu, ada jumlah yang tak terbatas dari tubuh-tubuh spiritual ini. Jika ini terus berlanjut, kita cepat atau lambat akan mati kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas peraknya, Douki bergerak, itu akan menembus semangat.
Namun, berurusan dengan sedikit semangat pada dasarnya tidak signifikan bila dibandingkan dengan paket serigala seperti angka di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar tersengal-sengal dan berteriak ke Xiao Yan. The Little Fairy Doctor dan Suqian di samping Xiao Yan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat menemukan bahwa itu dengan meningkatnya jumlah roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa, Xiao Yan menjentikkan 5 jari. 5 nyala api keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. TL, Tianhuo lebih seperti nama panggilan. Nama keluarganya adalah Yao. Roh api menghadap ke langit dan mengeluarkan teriakan panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang tersambar oleh api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, suara "bang" diikuti dan mereka diubah menjadi ketiadaan.